Tapi untuk bersaing di Asia nih Bung Harpan Mas Yuke. Tadi kan Bung Harpa beberapa kali udah nyebut Persib sebenarnya udah punya 12 pemain asing ya. Tapi kan kita tahu juga manajemen Persib kayaknya belum berhenti berbelanja lah karena bursa transfer juga masih dibuka. Apalagi begitu ngeliat drawing kayak gini. Apalagi dengan hasil drawing kayak gini kan, pasti. Jangan-jangan yang dibuang 2. Ya kan. Nah melihat hasil drawing yang super rumit kayak gini, Persib kira-kira butuh tambahan pemain asing di posisi apa? Butuh sih kalau gue. Apa ya? Belakang sih udah kayak lumayan banyak ya, udah bagus kayaknya ya. Julius Caesar, Matrika. Dari Loncar kemarin kan belum sempat main juga kan. Loncar. Mungkin Kiper gimana? Kiper tuh fardu ain tuh. iya, kiper juga bisa. Wajib tuh. Karena udahlah. Kita dengan penuh respect betul. menghargai kiper-kiper domestiknya Persib termasuk Teja. Tapi kalau ini kita lawannya Australia, Bos. Lawannya Seoul. Kita harus punya kiper yang juga bikin rasa nyaman pemain belakang. Bikin agak nyer-nyeran juga lawan. Ya contoh ekstrimnya kayak Donnarumma lah, tangannya 4 meter gini. Walaupun kadang-kadang blow on juga gitu ya. Tapi kan itu udah termasuk berikan nilai plus buat pertahanan. Nah, kita juga perlu itu gitu. Itu ada yang belum ada ya? orang Jerman tuh sempat itu ada siapa? Benvol. Benvol tuh ya gue sih jujur sempat begitu dapat pointer situ gue coba lihat-lihat. Ya sepintas sih kayaknya oke ya. Secara postur minimal udah masuk radar juga. Ya, udah 190-an. Maksudnya itu yang kayak Bang Yuke bilang, secara postur minimal bikin lawan agak gentar dikit dan bikin back agak ada tower di belakang gua nih. Cuman memang ya kadang-kadang balik ke sini juga. Itu kan dia kalau nggak salah terakhir bela San Pauli kan Liga di 2 Liga 2 Jerman. Pasti harganya juga nggak murah. Apalagi di tim baru degradasi kan. Jadi maksudnya masih biasa main di level atas. Biasa main di Bundesliga gitu. Nah, itu mungkin tadinya mungkin setengah-setengah kan. Wah, ragu-ragu begitu melihat lawan ini bisa aja tuh dijadiin. Bener. Kalau kita bicara untuk kiper ya, depan juga ini kan juga masih. Nah, ini striker kayak gimana nih? Kita tahu kan Balsa Sekulic bagus. Cuma pelapisnya nih agak-agak kan. Ya kita nggak bisa pungkiri lah Ramon Tanque memang masih di bawah. langsung disebut pertama. Masih di bawah penyerang-penyerang penyerang Persib lah. Sebenarnya Persib kan bisa aja main Ragnar sebagai penyerang atau William Barros ya kan. Karena kan pemain-pemainnya versatile player. Tapi kayaknya kalau saya pribadi melihat kayak Persib butuh penyerang yang bisa jadi penyaingnya Balsa Sekulic nih. Ya Persib nggak bisa hanya bergantung kepada Balsa. Apalagi di momen-momen krusial kan. Mungkin kalau musim lalu kan ada Andrew Jung kan. Andrew Jung bisa oke banget di masa-masa krusial. Nah Ramon Tanque kan kadang bagus-bagus banget, beruntun 2 minggu, tapi hilangnya sebulan gitu. Iya. Nah, ini gimana soal penyerang baru? Bener, nah itu kalau Andre Jung itu kemarin tuh termasuk top scorer Persib di ACL 2 ya, 5 gol ya. Lumayan tuh. Maka sayang juga sih, dia sebenarnya udah dapat atmosfer itu ya. Kenapa dilepas? Sayang itu. Tawarannya gede kan? Tawarannya gede, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Klub Vietnam. Iya, gue setuju sih, harus ada backup yang setara lah ya. Sehingga Balsa, kalaupun lagi off day, kan kadang-kadang striker juga begitu kan ya. Harus ada penggantinya yang selevel. Itu yang gue kira juga harus pikirin lagi kalau fokusnya memang mau berbicara di Asia. Tapi kalau domestik aja cukup, Bro. Domestik aja Liga Super udah ini skuadnya cukup banget. Cukup banget. Tapi kalau untuk Asia gue setuju harus tambah di hulu ledak, kemudian juga di tengah. Kreator. Karena nggak bisa terus ngandelin Tom Haye. Juga nggak bisa selamanya ngandelin Mark Locke. Karena ini usia juga nggak bisa bohong juga. Kalau dia main dari game ke game gitu, week by week gitu kan capek juga. Harus ada serve yang juga setara gitu ya. Karena itu yang menurut gua untuk bisa terus menghidupkan vitalitas Persib di lapangan tengah itu penting. Belakang udah oke lah. Ada Mutombo, Caesar, Matikardi udah oke lah. Loncer, terus mungkin fullback-nya kiri kali. Fullback kiri itu agak kurang memang. Belum ada ini kan? Belum ya? Belum ada yang superior belum ada. Makanya sekarang kan Tanamal dulu main kan. Iya. Paling gantian dia sama Hamra paling kan. Hamra udah dilepas. Iya. Hamra udah dilepas ya? Dipinjemin ke Garuda Yaksa kan. Oh, oke. Terus ya paling di kanan itu kan makanya didatengin Sandy Walsh kan. Maksudnya buat backup di situ kan. Ya sedikit lah lubangnya gitu ya. Tapi di tengah itu menurut gue perlu kalau untuk melapis itunya squad utamanya harus lapisannya harus kuat. Karena emang udah ada Notsuda juga ya. Iya, betul Notsuda. Terus tapi kan ya udah siapa lagi? Ada Malis kan lebih ke depan. Terus Lucho kadang-kadang off, kadang-kadang on gitu kan. Kalau udah di Asia kan lu semuanya harus establish semua tuh sampai depannya. Jadi on terus. Ya satu karena karakternya
Tom Haye itu nggak bisa digantikan. Karakternya nggak bisa digantikan. Jadi harus ada plan lain tanpa Tom Haye, tapi yang pemain penggantinya kualitasnya seperti Tom Haye. Yang bisa punya visi bagus, yang mungkin gaya mainnya agak beda. Kalau Tom Haye kan lebih sebagai apa ya, penari ya dia, salon lah dia kan. Ini modelnya kan stylish gitu kan, bukan tipikal attacking midfield ya, bukannya model siapa yang apa namanya dulu midfieldnya Persib yang pindah ke Malut. Tyron Del Pino. Nah, itu maksud gue tuh. Kita perlu ada juga yang perlu kayak gitu, yang bisa punya kreativitas di depan kotak penalti, main kombinasi, bisa jadi pembeda tuh ya. Punya insting mencetak gol juga. Karena kalau strikernya itu buntu ya, dari mana lagi second line-nya harus ini kan, harus produktif kan. Gitu. Tadi sih kata kuncinya sih insting killer Persib itu strikernya nggak ada yang menurut gue benar-benar mematikan. Dan kalau kita lihat musim lalu kan di awal-awal oke lah, everything went well gitu ya, mereka masih bisa cetak banyak gol. Tengah 3/4 ke terakhir lah. Tapi terakhir banget kan kalau kita lihat gol-golnya kan bikin deg-degan kan dari pemain belakang segala macam. Ini menunjukkan tadi yang kata Bang Yuke bilang, mereka tidak punya plan B kan. Oke, di awal-awal mungkin mereka masih bisa lah, lawannya gampang, tapi makin berat lawan kan juga tantangannya makin besar. Belum lagi kalau lawan udah bisa membaca, oh dia cuma punya satu opsi nih dari tengah misalnya, dari Peralta dimatiin selesai. Tapi kalau mereka punya alternatif, plan B bahkan plan C, ini akan lebih susah untuk dibaca lawan. Nah satu lagi juga, tadi udah gue sempet singgung, mereka punya Peralta loh, pemain yang musim lalu double digit gol dan asisnya di Borneo. Jadi dia punya pemanah-pemanah yang harus bisa dimanfaatkan. Kemarin pas lawan apa ya gue lupa. Sabah. Itu kan banyak banget kipasnya dia kan, kaki kiri, kaki kanan, cuman strikernya ngontrol bolanya, lari bolanya kan berapa kali. Nah coba kalau punya striker yang mematikan, nah ini diperlukan ketika nanti lawan Melbourne Victory, lawan FC Seoul, dan juga Vitel ya. Vitel yang mungkin kalau lawan Melbourne sama lawan Seoul, mungkin Persib nggak akan dapat 3-4 peluang. Mungkin hanya dapat 1 peluang, tapi kalau mereka punya striker yang mematikan, di situ diperlukan. Kalau untuk lokal gue setuju banget sama Bang Yuki. Itu udah lebih dari cukup, tapi kan again ambisi Boboto kan 70% kan main di ACL 2. Nah, berarti mereka yakin lo ambisi Boboto main di ACL 2? Iya, mereka rata-rata kalau gue tanya bener. Kok feeling gue masih pengen di Super League aja. Begini, mereka pengen di ACL 2, tapi realistis kalau di sana gagal, cadangannya Super League. Kalau itu iya gitu. Iya, tapi bukan berarti juara ya. Mereka kalau gue berapa kali ngomong lebih minimal sama musim lalu, minimal banget itu. Iya. Kalau sekarang dengan kondisi kayak gini, minimal sama itu udah achieve menurut gue. Ya. Karena lawannya berat di grup. Iya. Ribet banget lawannya nih makanya. Iya benar-benar. Oke, jadi kuncinya menurut gua di waktu yang sempit ini mungkin berapa minggu ya sampai mereka mulai main ya. Itu ada nggak nih mereka nge-push materi dan persiapannya lebih banyak lagi, karena kan nggak disangka tuh, dia pikir kan mirip-mirip musim lalu lawan. Jadi kalau mereka tetap kayak gini, bukan gue bilang nggak bisa, cuman sangat berat. Iya. Untuk bisa sekedar lolos. Tapi kan Persib Bandung sekarang juga lumayan aktif di bursa transfer ya. Udah 8 pemain datengin. Ini kan merupakan upaya mereka untuk bersaing di Asia musim depan kan. Kita tahu Peralta udah golin lawan Sabah ya kan, terus juga ada Luka Menalo juga udah golin, Barca juga di Piala Presiden udah 3 gol kalau nggak salah. Dan produktif banget lah. Kalau melihat deretan pemain yang sudah didatengin Persib sejauh ini, Bung Harap pada Mas Yuke impress banget sama siapa? Mas Yuke dulu deh. Peralta lah. Peralta ya. Kalau gua malah, kalau Peralta sih ya dia akan impress sih one day ya. Karena tapi kan dia memang masih belum bugar. Kemarin juga golnya penalti, tapi bagus mainnya sih emang. Kalau gua malah Menalo ya. Wah, Luka Menalo. Iya. Enggak, maksudnya tadi gue jawab itu impressnya apa? Impress pembelian pemainnya. Pembelian pemainnya itu udah pasti. Tapi kalau main sih secara performa Barca Sekulit. Nah, Sekulit juga itu sih. Dia walaupun baru datang, walaupun belum 100% kondisinya, tapi dia udah bisa bikin 3 gol. Itu kan sebuah jawaban ya, bahwa apa yang gue tawarin tuh udah terjawab gitu di situ kan. Itu kan bagus gitu buat impresi pertama. Atributnya bagus kan, nahan bola bagus, tendangannya oke. Bahkan kalau kita ingat, kalau gua nggak salah antara golnya Beckham Putra atau Menalo ke Sabah itu kan dia geraknya bagus tuh ke arah kiri. Oh iya, narik. Dia narik back lawan. Iya, jadi kita nggak ngeliat itu kan, kadang-kadang mungkin ya kalau orang nggak ngeliat itu, tapi itu pergerakannya menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana bergerak, positioning template tim-tim pemain-pemain dunia. Jangan kayak fan football, dia ke kanan ikut ke kanan juga mainnya kan gitu, suka tuh. Ngarep diumpan Iya, ngarep diumpan, dicari harusnya kan begini buat narik, dan di situ
Gue lupa ya antara Beckham Putra atau Menalo yang Dua-duanya kayak. kayak gitu ya, circulation narik. Apalagi yang golnya Menalo yang umpan yang Gakuto Oh, Notsuda. keren itu. Keren banget Keren banget, Notsuda. kombinasi Dia bisa bagus. ngelihat. Padahal kalau orang awam mungkin mikir kayak Gakuto bakal ngumpan ke Adam Alis, Adam nih, Alis, ke iya. kiri. Karena Adam Alis agak kebuka. Tapi dia ngelihat ada Menalo karena efek si Balsa narik Bergerak. itu kan. Balsa narik, Menalo kosong. Umpannya keren Tahu banget. nggak umpannya kayak apa? Kayak ke Odegaard kemarin. Odegaard. Ya kan? Itu Oh, kan gitu keren ya. banget itu. Ya bukan gara-gara gua Arsenal ya. Tapi kayak gitu. Yang umpan-umpan sadis ya. Benar-benar. Dan nahan bolanya juga bagus. Tapi Itu gimana penting. soal Gakuto Notsuda, Bung Arfa? Bagus sih, menurut gue bagus. Mainnya Cuman, simple gitu ya. Iya, dan lebih apa ya, lebih on point gitu. Pergerakannya, terus movementnya, terus etos kerjanya. Kalau Jepang kan etos kerja. Iya, Itu lebih on point, bagus sih. Tapi ya, untuk bicara gimana di Asia ya kita lihat dulu ujiannya nanti Iya. proven nggak gitu, sampai nggak di level itu. Semuanya diuji sebenarnya. Tapi kalau untuk Super League ya udah nih mah, udah the best deh sebenarnya gitu. Gua rasa dia salah satu pemain yang mungkin bisa katakanlah get along bersama dengan Tom Haye sih menurut gua. Tapi memang dia lebih pekerja ya. Jadi tapi bisa dia mengimbangi itu. Jadi ini menurut gua sih salah satu opsi juga untuk membuat Haye tidak terlalu lelah di tengah gitu. Gitu. Ya, karena kasihan kayak di timnas kemarin Wah, kayak capek banget liat Tom Haye. Itu kan akhirnya kan jadi membuat perdebatan kan, apakah dia maruk atau karena memang dia justru menggendong timnya karena terlalu banyak kasih umpan. Mungkin ya itu yang tidak mau dilakukan atau terjadi di Persib Igor Tolic ya. Iya. Ini selain di ACL 2, Persib juga akan main di Asian Cup Championship ya, masuk ke Bung Arfa. Dan ini grupnya juga nggak kaleng-kaleng juga kan. Di grup B nih ada Port FC, Ada JDT, ya. Lion City Sailor, Chong'an Hanoi, Sferi Yang ini kan Kemarin sempat juara. runner-up Challenge League musim lalu kan. Iya. Terus juga satu lagi pemenang playoff winner tuh antara Ezra Klub Laos sama Ya kalau itu Sun United gampang lah. Myanmar itu ya di atas kertas menang lah Persib Bandung ya. Nah, tapi kan kita tahu Port FC, JDT sama Chong'an Hanoi ini tim-tim ACL elit. Dan walaupun mereka ternyata nurunin pemain kelas 2 bukan pemain pelapis pun saya menilai kayaknya ya mereka tetap bisa Tetap tim nyulitin kuat, Persib Bandung tetap tim gitu. kuat. Gimana melihat? Itu ASEAN antar klub itu di mana tuh ya? Kapan Itu waktunya? mainnya nanti dari September dan formatnya kan satu grup September 7, sampai Oktober. satu grup 7 Juni, tim. Juni. Ya, sampai Juni. Iya. Satu grup 7 tim, tapi mainnya dia nggak home away, Iya. maksudnya cuma sekali doang. Misal Persib Bandung Selang-seling ya? selang-seling. Home away Kayak selang-seling. kayak Kayak AFF AFF. persis gitu. Misal Persib Bandung di match day pertama tuh tandang ke Ya, Markas Sport. Iya, nanti yang lawan berikutnya dia away gitu. Ya kayak AFF. kayak AFF Jadi sama persis. nggak satu tim itu home and away, nggak satu. Jadi kalau kita lihat emang cobaan Persib banyak berat musim ini Berat ya. banget ya. Musim ini tadi lu udah sebut ya berat-berat dan kalau lolos pun di seberang itu sudah Ada menunggu Buriram. Buriram loh, Buriram. Kaca Buri. Ya, walaupun bisa juga kita sempat berharap ketemu Borneo. Supaya kenapa? Tadi kita bahas kalau Borneo gimana? Ya kalau misalnya Borneo salah satu wakil Indonesia Lolos di ke semifinal kan semifinal. pasti kan. Benar. Terus away-nya nggak jauh-jauh kan, yang dari Samarinda away-nya ke Bandung, yang dari Bandung Ke ke Samarinda. Samarinda. Karena nanti di babak semifinal itu sudah nggak ada barrier lagi. Iya. Jadi satu negara bisa ketemu gitu. Home away. Home Home and away kalau udah away. semifinal. Jadi sebenarnya ini idenya kan sama kayak apa Nation League ya. Yeah. Champion League. Champion League kan jumlahnya kan 36 32, tapi mainnya kan cuma 8. Yeah. Oh iya, yang sekarang format yang tahun lalu. Fase Iya, betul. Liga, Kayak Fase gitu kan. Liga. Iya kan. Nah, ini juga sama, semua pada ngikutin kayak gitu. AFF ngikutin kayak gitu, sekarang ASEAN Iya, Antar AFC Club juga. kayak gitu ya. Ya apa ya? Kok gue jadi distract ya? Distract kayak gini, jangan-jangan Persib targetnya di sini. Nah, iya bener juga sih. Lebih Karena ini realistis yang di sini. realistis. Iya, Realistis. realistis. Iya nggak sih? Iya. Gue rasa kalau misalnya di at the end mereka Tapi duitnya gede yang di sono. Iya. ACL 2 nah gede. itu ACL 2. Berapa kalau nggak salah sekali menangan tuh? Pokoknya dia kalau 800 juara juta. bisa sampai 60. ACL 60 miliar. Ya, tapi oke lah kalau dia sampai lolos grup, sampai 8 besar juga lumayan juga dapat. Iya. Dan itu kan yang membuat sebenarnya kan awalnya kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun lalu kan masih kecil kan. Kecil itu, Makanya Persib lawan Port FC mereka nggak Oh, iya, di ACL serius 2. ya. Begitu dinaikin tahun lalu dia juga langsung serius. Ber dia. Beli Tom Haye dan segala macam. Jadi ya kita mesti kasih apresiasi juga nih buat AFC berarti ya. AFC untuk membuat turnamen ini lebih bergengsi gitu. Jadi ya kalau soal duit tadi menarik juga tidak bedah. Soal duit mereka pasti akan tetap utamain Ambil di sana. ACL 2. Tapi kalau soal gelar yang mungkin Ini yang mungkin. Lebih mungkin, ya. Asian Cup kan. Walaupun berat juga sih. Iya. Berat juga. Kalau misalnya
tim-tim yang tadi disebutin nama Bur itu juga main dengan full squad, wah berat juga kita tuh. Iya. Kalau kayak JDT bener nggak sih pakai full squad? Gue juga agak ragu tuh. Dia fokusnya pasti ke sana juga. Ke ACL Elite. Jangan-jangan dia yang pasti. diturunin seminya. Main pelapis. Kalau musim lalu dia pelapis. Iya, iya. Karena dia kalah di semifinal kalau nggak salah. Juaranya kan 2 musim terakhir tuh Buriram. Oh, Tapi ya namanya Buriram dan JDT pemain pelapis Kuat levelnya juga, kelas tinggi. iya. Dan bahkan JDT kan dia ngedaftarin pemain-pemain yang naturalisasi palsu tuh. oh iya. Si Gabriel Iya, 7 Palmero. itu ya? 7 pemain ya? Berapa pemain? Iya 7, tapi yang masuk JDT 4. Si Joao Figueiredo, Iya, pokoknya ada iya. 4 pemain. Nah itu jadi pertanyaan. Dan mereka didaftarin sebagai pemain Malaysia. Iya. Padahal Itu sebelum terbukti ya? udah Iya. baru-baru ini. Iya, tapi pas Iya. daftarnya belum. Iya. Sebelum. Setelah jalan baru mulai di Enggak buat musim ini. Oh, buat musim buat ini. musim ini kan. Terus gimana tuh ya? Makanya itu masih jadi pertanyaan. Kok bisa JDT daftarin pemain ini sebagai paspor Malaysia? Padahal kan selama belum terbukti itu Iya salah sih, ya bisa gitu sih. Iya. Jadi ya seru sih musim ini ya, 4 kompetisi sih, makanya mereka nggak heran ya. Persib beli begitu banyak pemain kan, walaupun ya nanti harus satu di drop juga. Squad mereka tuh kalau nggak salah gue hitung-hitung tuh ada 32 apa kalau nggak salah. Jadi 12 pemain asing, 6 diaspora lu ada, Iya, 18. Sekarang yang ikut latihan di Bali 30. 30-an, iya sekitar 30-an. Duanya si Raffi sama si Nazril lagi TC U20 Timnas ya. U20. Iya. Iya, Jadi kita makanya- nggak tahu juga. Belum nanti kalau ada cedera atau akumulasi kartu, ini berat banget sih. Jadi at the end, Udah, nah itu tadi bicara kembali lagi ke awal bahasan kita lagi-lagi prioritas. Persib ini prioritasnya mau kemana nih? Buatin tuh skalanya, misalnya dari 100% lu punya punya energi gitu ya. 60%-nya buat Asia misalnya. Ini ininya buat Super League-nya misalnya 30%, sisanya 10% 55 lah buat ASEAN Club. Sama Piala Indonesia. Piala Indonesia, Ini ya. contoh ya kan harus begitu. Kalau udah kayak begitu kan semua berarti visinya, semua sistemnya, persiapannya semua ngacu ke situ, ke prioritas itu kan. Nggak bisa lu ambil semuanya. Pemain ini kan bukan robot. benar. Pasti dia harus bagi-bagi. Ya harapannya sih bisa bersaing di Asia, di ACL 2 dan juga di Indonesia juga jangan dilupain karena untuk main di Asia harus masuk Betul. 2 besar juga kan. Betul. Minimal 2 besar kan. Dan Persib Bandung selain di Asia tentunya ya tetap punya ambisi lah untuk jadi juara di Pasti, Super League. pasti. Dan Paling skenario kayak kemarin, jadi tunggu di sana dulu Nah. nasibnya seperti apa. Iya. Kalau di sana lanjut, ya dia mungkin tuh agak gamang tuh. Gamang. Tapi kalau di sananya udah gugur kayak kemarin lawan Saburi kan udah out, ya udah fokus balik ke Mas sini. Yuke pernah ngomong Pernah juga di bilang, sini kan, iya. kata Mas Yuke ini kalau Persib di ACL 2 gugur Udah nggak udah. tertahan. ya mirip musim lalu kan. Iya, Iya. mirip banget Nggak musim lalu. tertahan. Dan musim lalu sebenarnya ada blessing in disguise juga ketika mereka gugur di ACL 2, mereka kan lagi dikuntit terus tuh sama Iya, Persija iya. Borneo. Jadi Iya, iya. langsung ditumpahin semua ininya. Tapi kan sekarang ya nggak tahu ya, mungkin greedy manusia bukan greedy ya, artinya ego manusia yang ingin juga sebanyak mungkin mereka gapai, tapi at the end benar yang tadi dibilang ya nggak bisa juga, kemampuan Persib kan terbatas kan. Dan kemudian di Piala Indonesia tadi balik lagi, apakah mereka kemudian memainkan pemain lapis 2 itu hampir pasti. Pastilah. Dan tidak ada larangan untuk itu juga. Nah itu yang kadang-kadang jadi jadi polemik kan, kayak kemarin Piala Presiden itu kan Persija mungkin udah ada punya planning TC ke Thailand, cuman karena mungkin ini membawa nama presiden, jadi sehingga akhirnya mungkin akhirnya mereka menurunkan tim terbaik, padahal mungkin kepentingan mereka berbeda. Nah ini kita lihat pasti memang harus ada prioritas dan pasti memang harus ada rotasi. Di sinilah kemampuan seorang pilot ya bernama Igor Tolic untuk bisa mengatur itu semua sih. Paling itu nanti buat yang Piala Indonesia paling anak-anak EPA dimainin juga. Enggak lah, enggak. EPA 20. EPA 20. Bisa. Awal-awal mungkin ya? Iya. Iya. Karena Awal-awal, mungkin iya. yang lain juga mikirnya begitu kan. Kalau pas mereka irisan sama jadwal Super League, jadwal Yang lebih penting ACL lah ya mau nggak mau kan. Pernah kok kalau nggak salah di Inggris, gue lupa ya tim apa kayak gitu juga. Ada Piala Liga, kalau nggak salah Liverpool. Iya. Piala Liga sama Piala Dunia Klub kan. Iya, oh iya sama Piala Dunia Lawan Klub. Zaman Klopp. Betul. Wolverhampton dan itu mainnya cuma beda sehari pas sama gitu. Iya. Sedangkan kan Piala Dunia Cup mainnya di Arab ya. Kayak di luar Inggris lah. Di luar Inggris ya. Sedangkan lawan Wolverhampton ya di Akhirnya di pakai kandang pemain Wolverhampton. Man Youth. Iya, Karena iya pemain pemain Man Youth youth. di babat abis sama Wolverhampton. Iya. Nah, ini Persib di 3 laga awal Super League kan tentunya lawannya nggak mudah ya. Di match pertama lawan PSM, W ya. kandang. Kandang. Kedua Persija. lawan Persija, ketiga away lagi lawan Persijap. Kita tahu kan ya PSM musim lalu susah dikalahin Persib kan. Walaupun Persib menang tapi menangnya tipis mulu kan. Terus Persija juga walaupun menang tapi tipis juga kandang tandang kan.
Persijap nih. Jadi Parah. satu-satu tim yang nggak pernah Nemesis Persis. Nemesis Persis nih musim lalu. Melihat jadwal di 3 laga awal ini merupakan kerugian atau keuntungan bagi Persib Bandung nih? Ya tergantung hasilnya nanti. Karena ini kan beda dengan musim lalu ya. Musim lalu Persib tidak sesibuk musim ini. Walaupun di awal-awal dia lambat masuk gigi 1 gigi 2, tapi dia masih punya punya kesempatan untuk revive lagi kan. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa nih. Kalau dia dari awal stall di 3 pertandingan awal, maka dia akan makin berat nih. Karena kan makin padat nanti jadwalnya. Ada ini. Kalau dulu dia masih bisa banyak nafasnya nih. Apalagi kita tahu semua Persija sangat berambisi untuk juara. Jadi menurut gua dan ya walaupun kita belum tahu ya gimana racikan Sintayong, tapi dari segi dukungan Gubernur Pramono Anung juga udah berkali-kali mengatakan harus juara. Mereka lebih serius kelihatan lah, lebih haus dan ya nggak bisa kayak dulu lagi, nggak bisa lagi ya musim lalu 3 pertandingan awal berebet juga kok. Nggak masalah gitu. Nggak masalah, nggak bisa. Sekarang Jadi kalau dia dari awal nih bisa, let's say mungkin lawan PSM dia bisa menang, mungkin ya lawan Persija, let's say dia bisa curi poin, lalu Persijap dia bisa menang, ya atau mungkin dia lawan Persija anggaplah bisa aja dia kalah, tapi 2 pertandingan ini menang, itu kan lebih banyak poinnya dibandingkan 3 musim lalu. Mungkin dia akan bisa lebih lebih kuat menghadapi sisa pertandingan. Plus juga secara percaya diri kan penting ya. Mereka nggak dari awal udah punya modal poin. Itu yang menurut gua nggak bisa disamain sama musim lalu sih. Kalau tuntutannya sekarang sih istilahnya ngebitnya lebih gede. Dia harus menang. Jadi impresi pertama Igor Tolic kan di situ sebetulnya. Menyiapkan tim ini dengan cuaca mewah. Game pertama lu jangan kayak kemarin lawan Persijap gitu. Lu harus menang itu gimana tuh, kasih impresi yang bagus, kasih kasih kepercayaan diri untuk dia bisa menilai racikan dia itu works enggak gitu kan. Kan pasti lihatnya kan di game pertama. Dan game pertama itu kan memang nggak mudah ya. Sekalian juga ngetes mentalitas para pemain ini gimana, udah ready belum nih gitu untuk lari cepet. Ini kan semua lari cepet nih pas ini. Gitu. Tadi Harpo udah bilang karena eventnya banyak, kalau mereka di awal-awalnya juga gajuk-gajuk berat juga ntar. Karena udah tambah lagi jadwal, datang lagi jadwal. Ya, dia harus memulai ini harus benar-benar sempurna gitu ya. Yang paling krusial menurut gua kalau harus milih mana yang penting menangnya ya lawan Persija. Ini berat juga ya tapi berat di GBK. Tapi kalau itu menang jeger itu. Nah, mentalnya iya, itu lebih dari 3 poin nilainya. Atau mendingan mana nih? Mendingan menang lawan PSM sama Persija kalah sama Persija, atau menang dari Persija kalah sama dua-duanya. Nah, tinggalkan komen di bawah. Nah tuh gimana tuh Boboto tuh? Jangan kalah sama Persija tapi 6 poin. Atau menang sama Persija tapi ini dua-duanya kalah. Iya. Tentu Boboto harapannya sabu bersih. Iya pasti lah. Pasti. Kalau saya mah maunya 3-3. Nah, tinggalkan di kolom komentar nih. Tapi gini, satu lagi yang penting juga, kita agak mungkin sedikit lupa ngebahas Igor Tolic nih. Kalau waktu itu di awal-awal berebet Persib, menurut gue ya mungkin Boboto bisa sharing ya. Karena gue bukan Boboto, mungkin mereka masih, gue tahu ini Bojan Hodak. Sudah terbukti proven 2 musim dia juara. Ini kan pelatih baru nih. Itu dia. Jadi butuh validasi. Kalau awal-awal berebet, mungkin ya orang, wah emang Igor Tolic beda nih gitu. Jadi kalau dia bisa 3 pertandingan itu bagus, bukan hanya mental pemain yang naik, tapi juga validasi approval dari Igor Tolic ini akan lebih dia dapat dan itu penting buat mereka melangkah. Jadi seru banget sih musim ini sih menurut gue. Realistisnya itu 7 poin 3 game pertama. 7 poin. Realistis yang positif ya, yang optimis. Kalau kita lihat ya dari kuat teknis lawan-lawannya kan yang sedikit agak berat kan yang ketemu Persija kan. Karena Persija dengan reinforcement yang sudah mereka lakukan, main home pula, terus main di kandang, itu 1 poin tuh dia menang buat Persib. Jadi yang lainnya nih lawan PSM sama lawan Persijap ya menang lah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.